Kelihatan materinya? Oke. Nah, materinya kelihatan? Halo, materinya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Baik. Ini masuk pada materi terkait dengan masalah surat kuasa khusus. Jadi dalam hukum perdata itu ada dikenal yang namanya pengertian kuasa, di mana ini diatur di dalam pasal 1792 KUH Perdata, yaitu pemberian kuasa adalah suatu persetujuan, ya, suatu persetujuan yang mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Ya, artinya bahwa pengertian kuasa ini diberikan kepada seseorang yang ingin mewakili segala kepentingan yang timbul akibat sesuatu hal. Dan juga di dalam dalam KUH Perdata terkait masalah surat kuasa khusus ini, bahwa pemberian kuasa juga bahwa suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasanya. Artinya dia mewakili kepentingan seseorang itu berdasarkan persetujuan prinsipal atau seseorang atau badan hukum untuk mewakili kepentingannya di proses penyelesaian perkara, baik itu penyelesaian perkara secara litigasi maupun secara non litigasi. Di dalam surat kuasa ini ada dua bentuk surat kuasa. Pertama, surat kuasa lisan dan surat kuasa tertulis. Ya. Surat kuasa apa ini? Surat kuasa lisan ini, kuasa lisan itu jarang dilakukan dalam praktek karena tidak ada bukti otentik. Tidak ada juga jaminan kepastian hukum baik bagi kuasa maupun bagi penerima kuasa, dan tidak ada batasan kewenangan mengenai hal yang dikuasakan. Nah, kuasa dapat diterima, kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk ataupun dengan lisan. Nah, terkait masalah surat kuasa lisan ini, bahwa
surat kuasa lisan ini tidak bisa dijadikan sebagai data atau syarat untuk mengajukan sebuah gugatan. Nah, karena pada saat pengajuan gugatan itu harus dilampirkan surat kuasa tertulis, bukan surat kuasa lisan. Karena surat kuasa tertulis itu nanti akan dileges. Nah, jadi berbicara di sini masalah surat kuasa khusus harus sifatnya itu nyata, harus tertulis. Ya, akta otentiknya itu nanti akan menjadi syarat administrasi dalam pengajuan gugatan. Nah, surat kuasa tertulis dibagi dua lagi, secara umum dan khusus. Nah, surat kuasa khusus ini kalau kita melihat di surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1959, bahwa di sini dikatakan bahwa surat kuasa tersebut hanya akan dipergunakan penggugat dan tergugat mengenai soal warisan atau utang piutang tertentu yang pada pokoknya secara singkat harus disebutkan dan menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan lingkup kuasa dalam perkara tertentu dapat mengajukan banding dan kasasi. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa surat kuasa itu hanya diperuntukkan bagi seseorang yang menggunakan jasa hukum untuk mewakili kepentingannya di pengadilan. Nah, siapa saja yang bisa memberikan surat kuasa khusus itu bisa penggugat dan bisa tergugat. Nah, penggugat juga bisa per orang, bisa juga badan hukum. Ya. Jadi surat kuasa ini hanya dia fokus pada pengajuan gugatannya. Ya, pengajuan gugatannya. Nah, setiap apa yang menjadi kepentingan kliennya, ya, dan apa yang terjadi pada saat proses peradilan, dia harus tetap memberikan perkembangan kepada kliennya. Ya. Jadi di surat kuasa khusus ini, ya, kita harus melihat apa aja poin-poin yang ada di surat kuasa khusus itu. Harus jelas nama pihaknya. Ya. Pokok sengketanya, jelaskan apa yang menjadi pokok sengketanya. Ya. Pengadilannya di mana? Nama pengadilan, batasan dalam bertindak, ya. Itu. Jadi dalam surat kuasa itu harus lihat dulu apa yang menjadi judulnya. Judulnya ini misalnya kantor mana, kantor hukum mana. Ya. Kedua, identitas pemberi kuasa. Ya. Identitas pemberi kuasa ini misalnya